Karena itu di dalam sebetulnya. Nah Allah dalam kebaikannya, yang dia kerjakan pertama-tama, hajar dulu. Oh kamu begitu, baik. Selalu dia akan ngomong dulu, tapi selalu kita tidak pernah mau dengar. Yakinlah. Bam, ngalami gitu. Terus kita belajar. Ada yang keliru dengan hidupku. Lalu kemudian kita berkata, iya Tuhan aku salah. Semalam saya sharing dengan beberapa teman, termasuk salah satu wakil saya. Saya ceritakan ini, aduh kita ini salah dengan Tuhan, kita ini terlalu berharap kepada orang. Dan itu tipis sekali kan, kaitan jalannya itu tipis sekali. Antara kebutuhan sekolah ini dengan gereja karena nyampur, jadi itu tipis sekali. Terus Pak Yos teman saya berkata gini, iya Pak, aku juga ngerasakan yang sama. Kamu apa yang kamu rasakan? Pada waktu Miguel batal, aku ngerti gini, aduh, Tuhan cemburu nih kira-kira nih. Ya, saudara, tapi didiemin saudara. Waktu yang ini Gosta Oman gagal lagi, dia bilang, gawat, ngamuk tenan kalau dia sudah begini, ngamuk bener nih. Waktu Bapak ngomong begitu, bener Pak, ini ngamuk Pak dia Pak. Terus, ya aku sudah bertobat. Puji Tuhan, saya berkata begitu. Tapi orang sebetulnya ngerti itu saudara. Tapi itu sampai jadi konklusi buat hidup kita. Hajaran tetap perlu buat hidup kita. Amen. Itu perlu saudara. Karena biasanya orang masih ngambang dengan apa yang dia tangkap. Tapi itu jadi suatu kesimpulan, inilah yang Tuhan mau. Itu yang sebetulnya tidak banyak orang bisa ngerti. Oleh karena itu, dengar baik-baik saudara. Alkitab berkata, coba lihat lagi. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ayat 12, baca sama-sama. 2, 3, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Jadi setelah dihajar, baru apa? Diajari. Jadi mantap sekali cara Tuhan itu saudara. Hebat kan? Itu Tuhan. Tapi apa gunanya? Lihat ayat berikutnya. Untuk apa saudara? Menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Jadi hajaran Tuhan dan pendidikan Tuhan, pengajaran dari firman-Nya, tujuannya apa? Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Kalau satu kali malapetaka itu datang, orang yang sudah mengalami didikan Tuhan dan diajari oleh Tuhan, dia akan tenang sekali. Apapun yang harus dia hadapi, dia akan bereaksi dengan tenang, tanpa kegelisahan. Teruskan lagi, ayat berikutnya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Dengan kata lain, hari-hari malapetaka itu bisa membuat engkau murtad dari Tuhan. Oleh karena Allah tidak mau kita murtad dan tidak mau membuang kita, maka Tuhan menghajar kita sambil dia mengajari kita dari firman-Nya. Dan ayat berikutnya dikatakan, sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Nah saudara sekalian, Anda perhatikan akan hal ini. Ini cara Tuhan didik kita sebetulnya. Saya berdoa supaya saudara boleh ngalami akan didikan yang seperti ini. Karena ini akan sehat buat roh kita. Tentu tidak enak buat daging, tapi sehat buat roh kita. Nah sekarang buka Yesaya pasal 28. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-28. Perhatikan pada ayat yang ke-16. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama ya. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua? Yesaya 28, 16, 2, 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh.
siapa yang percaya tidak akan apa? Gelisah. New King James menulis dengan kalimat begini, whoever believes will not act hastily. Siapapun yang percaya tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Karena kita berkata dia memberikan kepada kita dasar yang teguh. Dan dasar itu apa? Ibrani berkata dasar itu adalah iman. Iman adalah dasar. Dari mana iman didapat? Roma 10 berkata iman dari pendengaran, pendengaran oleh karena firman Kristus. Kata firman dari kata rema. Dengan kata lain sebetulnya dasar itu didapat waktu engkau dapat rema. Nah, rema didapat kita belajar baik lewat pengajaran firman Tuhan, tapi lewat proses dihajar dan diajari. Waktu kita ngalami dihajar dan diajari, maka kebenaran itu begitu gamblang, tersingkap buat kita. Kita berkata, inilah yang Tuhan mau. Nah, kalau itu masuk dalam batin kita, itu akan membuat dasar, fondasi yang kuat sekali. Dan orang yang percaya, yang hidup dari iman itu, dan hidup dengan iman itu, dia tidak akan pernah gelisah, dan tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Dia akan punya ketenangan yang luar biasa. Nah, sama dengan yang Mazmur katakan tadi, Tuhan menghajar kita, Tuhan mengajari kita untuk membuat kita tenang pada hari malapetaka. Dan hari ini banyak orang Kristen gelisah sekali ketika bencana atau malapetaka datang. Tapi orang yang ngerti akan firman Allah, yang mau dihajar dan mau diajari, fondasi hidupnya akan begitu solid. Ketika engkau mengalami badai seperti apapun, tenang sekali saudara. Reaksimu tidak berlebihan, engkau tidak marah-marah, engkau tidak berontak dengan apa yang ada. Semua reaksinya dijalankan dengan begitu tenang. Dan itu tidak bisa dibuat-buat saudara. Itu spontan keluar dari hidup kita. Ketenangan yang luar biasa oleh karena Allah. Dan segala sesuatunya harus demikian. Sebab kalau kita bertindak gegabah, ujung-ujungnya saudara, itu akan membuat payah kehidupan kita. Dari mana ketenangan itu? Karena proses akarnya, sistem akarnya kuat. Pohon korma ditanam di padang gurun, dan badai gurun musuh nomor satunya. Setiap kali badai datang, sistem akarnya sudah terlanjur kuat. Dia akan tenang sekali. Daunnya boleh goyang, daunnya boleh seperti rontok, tapi batang dan pohon yang sebenarnya akan kuat berdiri. Diterpa seperti apapun, sistem akarnya sudah kuat. Fondasinya sudah baik sekali. Dia kerjakan, dia izinkan, Tuhan hajar dia dalam kasih-Nya dan diajari dari firman-Nya. Nah, fondasi sistem akar ini membuat kita tidak dengan gampang digoyahkan. Saudara boleh mengalami apapun. Kalau engkau biarkan sistem akarmu tumbuh dengan kuat, digoncang seperti apapun, engkau tenang, saudara. Seperti Yesus, kapalnya sudah hampir tenggelam, tetap tidur dengan nyenyak. Bukan karena acuh tak acuh, saudara. Tapi dia tahu persis apa yang akan terjadi. Orang ini penuh dengan ketenangan. Dan damai seperti itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu ngalami ini? Lihat, saya mau tunjukkan beberapa bagian. Sebab badai itu datangnya berbagai cara, saudara. Yang pertama, buka Markus pasal 4. Markus pasal 4. Ayat 16 dan 17. Markus pasal 4 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama ya, dua ayat ini. Markus pasal yang keempat, ayat 16 dan 17. 2, 3. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan, karena firman itu mereka segera murtad. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka segera sakit hati dan akhirnya murtad. Jadi saudara dengar baik-baik.
Jangan berpikir bahwa kebenaran yang engkau terima, kalau engkau dengar firman, engkau tahu kebenaran, engkau berkata, puji Tuhan. Hati-hati itu saudara. Karena kebenaran yang engkau terima dan engkau hidupi, itu mengundang aniaya. Saya beri contoh. Yang paling ekstrim misalnya. Waktu terjadi kegerakan Toronto Blessing. Anda semua ngerti. Awal 94, 95, awal 90-an. Nah waktu itu melanda negara-negara, Anda perhatikan. Orang tangkap sebagai kebenaran. Bagaimana roh Allah itu memberikan renewal, pembaharuan kepada kita. Betul saudara? Jadi Anda ngalami toh. Anda mulai dari stot datang, jempalitan, menari. Ya dari yang tidak bisa nari, jadi menari. Yang susah tertawa, jadi tertawa. Anda begitu luar biasa. Lalu kemudian yang Anda yakini, terima kebenaran itu. Datang orang lain berkata, ini orang kok pada kayak orang ketagihan morfin ya. Anda nari kayak orang gila gitu, nggak masuk akal. Itu aneh bukan saudara? Aneh kan? Padam nggak? Lalu kemudian ketika Anda ngalami renewal lagi di depan orang itu, Anda bebas atau terbelenggu? Ayo, terbelenggu kan? Jadi kebenaran itu bisa mengundang aniaya, saudara. Kalau Anda terapkan kebenaran itu murni, itu akhirnya mengundang aniaya. Yesus contohnya. Yang tersandung dia itu banyak sekali. Dari Yohanes Pembaptis, orang Farisi, adik-adiknya sendiri, ibunya pernah datang bawa rombongan adik-adiknya. Mau ajak Yesus pulang. Karena orang berkata, dia sudah tidak waras. Lalu ibunya berkata, ayo ajak kakakmu pulang. Bayangin saudara. Maria yang melahirkan sendiri, mau ngajak Yesus pulang. Tahu jawabannya apa? Mereka berkata, ibumu datang dan saudara-saudaramu. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Ayo saudara. Kalau orang sekampungnya nggak percaya, kita sudah dengar. Yohanes Pembaptis yang terima pewahyuan di padang gurun, yang dengar Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia lihat burung merpati turun, dia lihat sendiri. Di penjara, Yesus tidak besukin dia, dibiarin saudara. Dan Yohanes Pembaptis gaya hidupnya beda dengan Yohanes. Dengan Yesus, ya beda sekali dengan Yesus. Beda sekali gaya hidupnya. Dia hidup begitu rupa, dia puasa. Yesus itu makan, minum, kumpul sama pemungut cukai, orang berdosa. Buat Yohanes, loh ini kok duniawi banget orang ini. Beda sekali gayanya. Sampai dia kirim muridnya tanya, engkaukah yang kami tunggu? Haruskah kami nunggu orang lain? Bayangin. Sampai goyah. Lihat hidup Yesus, kehidupannya itu membuat sandungan bagi banyak orang. Sampai terakhir para muridnya sendiri kan, tinggalkan dia. Kalau Anda lihat semuanya itu, setiap kebenaran yang engkau mau terapkan dalam hidupmu, itu mengundang reaksi, dan itu reaksinya mesti aniaya. Nah kalau pertentangan rohani yang kita alami ini, tidak kita biarkan punya suatu sistem akar yang kuat, satu kali ini pasti akan datang. Engkau boleh terima dengan sukacita, dengan gembira, dengan semangat berkata, wow luar biasa firman ini. Tapi lihat saudara, kalau engkau hanya terima sebagai pengetahuan, kepalamu tambah gede, sombongnya luar biasa. Tapi hidupnya tidak berubah sama sekali. Nah sudah dengar Bu Indri ya, berapa nih? 2 minggu. Saya bilang hebat. Jadi Anda orang rohani, saya tahu itu. Yang makan Pak, ya lebih rohani yang makan. Tapi saya berkata, Anda dengerin, saya berkata, Anda luar biasa. Saya ada orang yang sudah ngomong sama saya, terakhir dia bilang, Pak, sudah Pak, saya sudah tidak tahan lagi. Kenapa? Mau meledak ini kepala saya, nggak tahan. Tapi Anda orang hebat. Artinya dalam hidupmu ada kehausan akan Tuhan. Oke?
Itu kan setiap firman yang disampaikan, apalagi tipe ministry begitu itu kan bongkar di hati tuh saudara. Jangan biarkan pertentangan yang bergulat di hati itu engkau netralisir lagi. Biarkan sampai kena sasarannya. Pertentangan itu harus ujungnya membuka hidupmu di hadapan Tuhan. Dan Allah yang mentransformasi kehidupan kita lagi. Kalau engkau biarkan terjadi, sistem akarmu itu akan kuat tuh saudara. Kalau tidak, saya berani berkata, Anda coba jadi stafnya dia. Anda tidak biarkan terjadi terus dan berakar. Anda tinggalkan dia kepahitan luar biasa. Sebab kita ngelihatnya dengan mata jasmani, bukan dengan mata batiniah kita. Kita nggak ngerti persis apa yang Tuhan mau. Jadi kita hanya sibuk lihat permukaannya, tapi tidak pernah ngerti apa yang sebetulnya Allah tuju dalam hidup kita. Nangkep saudara. Dan ini yang Tuhan mau. Setiap kebenaran yang kita mau hidupi akan mengundang reaksi aniaya. Di Bandungan aja Anda lihat, dilempar batu kan? Bar 2 kali. Dia ngomong sama saya, aku kalau sudah digituin seneng loh aku. Dilempari batu gitu, seneng dilempari batu. Masih ada gereja yang mau undang Bu Indri, tolong angkat tangan di sini Pak Basri satu. Banyak ya, dilempari batu mau? Enggak akan dilempari batu lah saudara. Minimal batu-batu perkataan dari jemaatmu. Ngono diundang, gitu kira-kira gitu saudara. Tapi kalau pendetanya haus luar biasa. Amen. Kemarin di Pak Filipus berapa jam? 4,5 jam saudara. Saya suruh jemput, saya tinggal makan dulu semalam. 4,5 jam. Jam 8 sudah saya jemput masih menggelegar. Bah, tancap gas lagi saya saudaraku. Bukan kabur, cari makan. Saya bawa anak-anak, saya masih begitu. Ini masih lama, ini masih meledak ini. Tancap gas lagi, saya jalan lagi. Tapi saya beritahu saudara, kalau itu engkau biarkan masuk ke bagian hidupmu, sistem akarmu akan luar biasa. Amen saudara. Bisa nggak nangkap itunya? Ganti daripada berurusan dengan luarnya. Nah, biasanya kita selalu begini. Kalau kebenaran itu kita dapat oposisi, lalu kita cari orang lain. Contohnya gini. Kalau misalnya Anda ini dengar gitu ya, Anda termasuk orang yang, aduh aku nggak tahan. Anda biarkan terus konflik tanpa diizinkan masuk di luar. Itu juga berat loh saudara. Nanti Pak Yusak datang. Saya jamin Anda konseling dengan dia. Pak, masa hamba Tuhan gini ya Pak ya? Masa begini toh Pak? Apa enggak harusnya kayak Bapak gini. Benar enggak saudara? Ayo. Kira-kira yang kau kerjakan akan begitu atau tidak? Tidak! Ya puji Tuhan. Tapi banyak orang sebetulnya berbuat seperti itu. Begitu kebenaran dimasukkan, dikonfrontasi, dia cari orang lain. Untuk apa? Oh enggak apa-apa kok, kamu sudah lumayan kok sebetulnya. Daripada penghuni neraka, kamu tuh yang paling baik. Lumayan kamu, seneng kita. Lumayan, di neraka yang paling cakep aku, lumayan. Itu sudah seneng gitu. Ya kan? Kan banyak orang Kristen begitu. Yang Tuhan mau bukan ke situ saudara. Biarkan yang dia tuju itu kena pada sasarannya. Karena ini sistem akar. Anda sebagai hamba Tuhan, saya ngomong terang-terangan Pak Saudara. Saudara, mesti sampai pada titik begini. Anda mau ikut Tuhan sampai batas apa? Ini kan akhir zaman. Ya. Negara kayak begini, dunia tambah gawat, tambah rusak. Ya kan? Saudara mau ikut Tuhan sampai ke titik apa? Banyak orang menyiapkan dirinya, di rapture. Kalau Tuhan bilang, kamu tak tinggal jadi saksi. Terus mau buka warung apa, saudara? Ayo. Saya tanya. Di Cina, dulu orang dikasih terus rapture. Yang masuk komunis, mau cetung masuk, tidak ada rapture. Digantungi penggali kepala, tembaki. Ayo. Anda mau ngikut Tuhan sampai di mana? Loh, nek sudah kena nyawamu kan tidak ngantuk toh saudara, hilang ngantukmu toh.
Kena nyawamu soalnya. Selamat bangun tidur, saudara. Karena saya ngomong nyawamu sih. Kan sudah ngeri-ngeri, wah mati nih, mati. Kalau ngomong gitu mati. Nanti terus di Jakarta disebarkan. Katanya orang-orang School of X mati syahid semua. Di sini ada yang ngaco nih mulutnya nih. Mesti ditengkingi sama rame. Heran, dengar firman kok bisa kebalik-balik gitu. Makanya jangan ngantuk kalau dikhotbahi saudara. Nanti nelpon Jakarta, katanya Pak Petrus, kita mau mati semua. Kamu sendiri yang mati itu saudara. Jangan bawa-bawa orang lain. Ngerti? Saya mau beritahu saudara. Kalau ini sistem akar tidak kuat, ini saya tunjukkan bagian kedua. Sistem akar tidak kuat. Saudara percuma. Karena Anda terlibat banyak di pelayanan, Anda sedang menggiring dirimu lebih cepat matinya. Saudara. Tapi kalau sistem akarmu kuat, kau dianiaya kayak apapun gak masalah. Hatimu cinta kepada Tuhan. Nah orang kalau sudah cinta dengan Tuhan, sistem akarnya kuat. Yang diomongin itu tidak emosional. Karena ini pernah terjadi saudara. Saya punya teman baik. Waktu bertobat pertama kali, saya paling ngeri pada waktu itu kumpul dengan dia. Karena apa? Dia ngomongnya gini, aku dalam doaku, selalu aku berkata, Tuhan, izinkanlah aku mati syahid untuk Engkau. Loh. Anda kumpul sama orang kalau ngomong selalu begitu tuh tidak enak diajak kumpul. Diajak makan kagak enak juga. Udahlah, biarkan dia dalam keinginannya. Ya kan saudara kan? Ya, benar kan? Anda doa di Getsemani, di gua yang Anda sering kali pakai. Sehingga bisa ke-transfer itu keinginan seperti itu. Nah, jadi dia berdoanya gitu, Tuhan, izinkanlah aku mati syahid buat Engkau. Dan dia baca buku-buku para martir, saudara. Dan dia berkata, aku ingin seperti ini. Jadi ini kemauannya. Seperti pendekar ya. Wah, membasmi musuh selama hidup. Musuh tinggal satu, ayo mati sama-sama. Bus, wih, heroik sekali. Bas mati, game over, the end, saudara. Jadi dia berkata, nanti kelak matinya, das mati syahid untuk Tuhan. Waktu berjalan, sekian tahun, dia kawin, dia punya anak, ya saudara. Tapi saya lihat sistem akarnya enggak kuat. Akhirnya kasih mula-mulanya mulai luntur. Baru sebulan lalu saya cerita dengan dia. Saya bilang, kamu ngerti enggak ini? Beberapa hamba Tuhan sudah diberi pernyataan, dia mati syahid. Terus dia diam aja. Terus saya berkata, aku tiba-tiba ingat doamu dulu. Tahu reaksinya? Loh, kamu kan ingin mati syahid. Udah. Loh, kamu kan ingin mati syahid. Ya itu tapi dulu. Jangan ngomong itu nggak baik. Nanti ada setan lewat. Udah katanya. Bayangin. Dulu malah gini kok saudara. Kalau saling godain orang tuh ya, dia bilang gini. Ya kalau enak ya itu mati itu di gergaji triplek tuh loh enak katanya. Bayangin. Saya bilang gergaji triplek masih laku kok. Saya bilang saya diusir-usir saudara. Orang yang tadinya sembayang minta dengan Tuhan. Sekarang saya ajak ngomong begitu. Sudah gak nikmat lagi buat dia. Masalahnya di mana saudara? Sistem akarnya tidak cukup solid. Kerinduan hati pertamanya waktu dia cinta kepada Allah seperti itu. Tapi karena sistem akarnya tidak kuat. Ketika kenikmatan itu mulai datang, dia terima firman dengan sukacita. Waktu aniaya itu mulai datang, dia nggak tahan, saudara. Nah, sekarang bagian yang berikutnya, yang kedua. Apa gunanya sistem akar ini? Apa gunanya fondasi? Coba buka Ibrani pasal 11. Ibrani 11. Jadi masih banyak rupanya di sini yang cinta nyawanya. Sehingga Anda korbankan tidur siangmu untuk mendengar soal nasib dan nyawamu, saudara. Ibrani 11, lihat ayat yang pertama. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ingat tadi saya berkata, Roma 10:17 berkata bahwa iman itu dari rema.
Rema disampaikan itu suatu pewahyuan. Tapi Allah untuk membuat rema itu jadi membuat teguh buat kita, dia hajar kita, dan kemudian dia ajari kita dari firman-Nya, dari remanya. Nah itu kata Yesaya menimbulkan fondasi yang kuat dan membuat kita tidak gelisah dan tidak bergerak tergesa-gesa. Nah, sekarang fondasi ini gunanya untuk apa? Setiap kali kita mendengar kata iman, maka pikiran kita selalu berkata, itu iman untuk kesembuhan, mujizat, keberhasilan, pertumbuhan gereja, keselamatan jiwa-jiwa, berkat keuangan, kelimpahan, kemakmuran, kekayaan, nama besar, terkenal, kemenangan yang gemilang, meledak pelayanannya, luar biasa, hebat, bang. Iman untuk hal-hal seperti itu. Betul tidak saudara? Betul sebagian. Kalau Anda baca dari ayat 2, terus sampai dengan ayat yang ke-35, Anda akan jumpai fakta itu. Isinya rangkaian kemenangan, keberhasilan, kemenangan, berhasil, menang, berhasil. Coba lihat ayat 32. Dari Ibrani 11:32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ia memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Bayangin, ini iman. Sisi iman yang pertama itu kemenangan, keberhasilan, kekayaan, mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati, kegemilangan, kemuliaan, semua, kelimpahan, kemakmuran, itu iman, itu betul. Alkitab berkata memang itulah untuk itu, memindahkan gunung, memindahkan apa, semuanya iman. Iman. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi lihat, ada sisi lain, mengapa kita perlu dasar yang teguh, mengapa kita perlu iman. Ayat 35 bagian B, teruskan lagi. Dikatakan begini, tetapi, Anda garis bawahi kata tetapi itu. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, loh ada digergaji saudara, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Anda perhatikan kalimat ini. Dan mereka semua, ayat 39, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Loh ada loh orang kayak gitu saudara. Sisi lain dari fondasi yang kita miliki adalah bukan sekedar membawa kepada keberhasilan, kemajuan, pertumbuhan, tapi memberikan kita kekuatan yang luar biasa sampai berkata begini, seandainya aku tidak terima apa-apapun, tetap aku cinta dia dan tidak ada masalah dalam hubunganku dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak melepaskan kami ya Raja, ingat perkataan Sadrah, Mesa, Abednego, kami tetap tidak akan menyembah patung tuanku. Bayangin saudara. Dan di situ yang orang katakan itulah iman saudara. Dan sisi ini kita jarang perhatikan. Ingat, iman satu sisi memberikan ledakan, keberhasilan, kemajuan yang luar biasa.
Betul itu. Saya masih ingat kesaksian dari Betani Surabaya misalnya. Yang cerita dengan saya, Bu Linda Bernard sendiri. Waktu jemaatnya sedikit, saudara. Pada waktu itu kurang 4 bulan dari Christmas. Dia bangun tempat sudah agak gede pada waktu itu. Ini pendetanya ngomong begini, saudara. Nanti Natal penuh tempat ini. Ya ini jemaatnya bingung. Mana bisa? Sekian waktu jalan pertumbuhannya lamban. Mendadak dia berkata, Natal penuh. Ditunggu saudara. Natal betul penuh. Mereka pikir, ini kan Natalan. Minggu berikutnya kosong lagi. Tidak saudara. Meledak sampai sekarang. Itu iman. Itu sisi pertama dari iman. Maurice Cerullo contohnya. Lihat hotel, Marriott di San Diego. Lagi jalan. Lihat hotel. Muncul, boom, imannya. Dia bilang, I'll buy this. Aku beli ini. Kalau Darrell Stott, aku minta ini, kan gitu kan, dari Keluaran. Dia bilang, I'll buy this. Aku beli ini. Dia beli di hotel, saudara. Nah itu iman. Dengar begitu, kita berkata, iman kayak begini. Beli hotel, cepat bertumbuh. Itu iman. Itu betul nggak? Betul. Sisi pertama, betul. Dan semua kita berhak menikmati apa yang Tuhan janjikan buat kehidupan kita. Betul nggak, saudara? Betul. Saya juga percaya ini. Agustus lalu ada hamba Tuhan nubuat di gereja. Jemaat masih nggak seberapa. Dia berkata, 12 bulan dari sekarang. Tempat ini akan terlalu kecil untuk jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. 23 Agustus dia nubuat. Saya cek di file khotbah gereja dan temukan kasetnya. Dia ngomong persis seperti itu. 23 Agustus dia berkata, 12 bulan dari sekarang tempat ini akan terlalu kecil. Saya bilang amin. Iman saya bilang amin. Dan saya yakin jadi saudara. Amen. Saya bilang jadi. Kami lagi pesan 300 kursi lagi. Dan saya berkata, jadi. Saya yakin jadi. Itu sisi dari iman, saudara. Sisi iman begitu. Tapi sisi yang lain, ada orang yang imannya memberikan kesaksian yang begitu baik. Tapi tetap mereka tidak terima yang dijanjikan. Goyah nggak saudara mereka? Tidak. Ingat apa yang Fenelong pernah sampaikan yang saya pernah bacakan? Dia berkata, ada 2 macam orang Kristen. Kristen pertama Kristen yang selalu membutuhkan yang namanya anugerah dan berkat materi dalam hidupnya. Kalau kelimpahan materi, kemakmuran, kebaikan disingkirkan, rontok imannya. Tapi ada Kristen kedua yang berkata, aku tidak peduli dengan yang materi. Aku mau Tuhan. Dia tidak tolak semua yang materi, tapi bukan itu arah hidupnya. Arahnya hanya Tuhan saja. Nah iman ini loh saudara, yang perlu buat kita. Ingat, waktu engkau terima firman, biarkan jadi rema. Rema menghasilkan iman. Iman itu fondasi. Fondasi yang kuat akan membuat kita tidak akan gelisah. Dan bagaimana cara Allah meremakan kebenarannya, dia hajar kita, dia pakai situasi, lalu kemudian dia ajari kita. Waktu kita bisa terima itu, dikatakan untuk menenangkan dia pada hari malapetaka. Waktu malapetaka datang, kita tenang, steady. Mantap sekali. Dan ini yang Alkitab katakan dalam Ibrani 11. Mereka tidak mendapat yang sudah dijanjikan, sekalipun iman mereka memberikan kesaksian yang baik. Tapi mereka tidak peduli itu. Yang mereka mau hanya Tuhan dalam hidup mereka. Ditolak pembebasannya, mereka berikan semuanya bagi dia. Tahu orang yang tolak pembebasan? Paulus. Diadili pertama berkata, kamu bisa bebas. Dia bilang, tidak mau. Tetap aku banding kepada Kaisar. Sebab Tuhan berkata, ngadep Kaisar, Paulus. Dibebaskan dia nggak mau. Tuhan suruh aku ngadep Kaisar. Rakyat biasa ngadep Kaisar tidak mungkin. Kalau banding di pengadilan ketemu Kaisar. Goalnya ketemu Kaisar. Saudara tahu sejarah gereja, Yosefus menulis bahwa besar kemungkinan, indikasinya kuat, istrinya Kaisar Nero.
jadi Kristen. Tentara pengawal pribadinya raja, kaisar Romawi. Banyak jadi Kristen. Gara-gara apa? Paulus di Roma. Ini orang berbahaya sekali, saudara. Nah, akhirnya Nero bunuh dia. Sejarah gereja berkata besar kemungkinan dipenggal kepalanya. Puji Tuhan. Sekarang banyak orang-orang baptis, namanya siapa? Paulus. Punya anjing namanya siapa? Nero, saudara. Anda nangkap itu? Masalah. Enggak ada toh anjing. Paulus, kurang ajar. Tapi kalau orang bilang Nero, nah kalau orang Nero tidak usah dipanggil namanya. Dia datang, saudara. Sebab itu anjing. Anda nangkap? Tidak ada anjing namanya Paulus, anjing namanya Nero. Tapi orang-orang yang cinta Tuhan berkata, namaku Paulus. Dengan bangga dia berkata, namaku Paulus. Anjingnya Nero. Lah Anda mau jadi yang apa? Kalau dunia bisa 2000 tahun lagi, saudara, misalnya. Namamu kelak akan dipakai nama apa, saudara? Bisakah bayangkan ada rasul namanya Triwaryanto? Bisa. Dan mungkin kelak nama baptis cicit kita dengan bangga. Baptismu apa? Triwaryanto. Wah. Bukankah itu bagus, saudara? Amen. Bukankah itu yang luar biasa? Jadi setia sampai akhir. Sistem akarmu ini biarkan dibenahi. Sampai Tuhan datang, tidak akan tergoyahkan. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Orang-orangnya Paulus mari berdiri. Orang-orangnya Nero tetap duduk. Bukankah Allah itu baik? Amen. Bukankah Tuhan kita itu luar biasa? Mari angkat tangan sama-sama. Katakan Tuhan Yesus, biarkan setiap kebenaran yang kami dengar membuat sistem akar kami di hadapan Tuhan makin kuat, makin solid, makin kokoh, dan makin mantap. Badai sebesar apapun tidak akan menggoyahkan kami. Karena kami tahu sistem akar kami sudah dibangun Tuhan. Kokoh di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Berakar dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur